Dinosaurus tapi gini-gini bisa hilang juga loh. Halo guys, kembali di Cara dengan breakdown episode 4 dari Ultraman Omega. Episode yang cukup ditunggu banget, bahkan udah dari presscon kemarin. Ryoki no Moto Hibiki Taicho bakalan jadi special guest, ada debut Rekines Armor, terus Terizira's tadi bikin penasaran juga. Terutama lupa ada yang maniak dinosaurus sih. Terizinosaurus kok bisa berubah jadi kaiju begini? Sampai makan orang habis itu ada suara ASMR-nya lagi. Buat gue yang bikin kaget itu jurus hilangnya ya. Sehingga Omega memerlukan bantuan Rekines untuk mengangkat kaiju ini menggunakan Rekines Armor. Ini Ultraman apa Vergil? Jadi ini dia breakdown episode 4 dari Ultraman Omega. Langsung aja check it out. Oke, di awal scene dibuka dengan Kose yang ingin mencoba sekaligus menguji kemampuan dari Meteo Kaiju Rekines. Yang sayangnya di sini Sorato belum terlalu ingat soal Rekines kayak kemarin sih. Tapi untungnya Rekines ini beneran penurut ya. Jadi apapun yang disuruh Kose dia bakal nurut. Kayak duduk, salaman, ngeluarin jurus telekinesisnya. Salaman mah gak gini juga. Ya mana Rekines hanya bisa bertahan sekitar 10 menit. Setelah itu dia akan kembali ke bentuk sleep mode dan membuat Kose kelelahan. Cuma pas Sorato pengen nyoba saman Rekines dia gak bisa ya guys. Mungkin yang bisa Kose doang kali. Harusnya para Meteo Kaiju pun ada hubungan sama Sorato juga. Ya kemudian mereka bertemu dengan pemilik gedung tempat Kose bekerja, yaitu Saburo Oya. Udah tahu soal Sorato toh? Langsung ke opening, judul untuk episode 4 ini adalah mengejar misteri bekas cakaran. Pastinya awal-awal Sorato bakalan perkenalin diri ke beliau ya. Santai aja kok. Melalui berita dari internet, pemerintah pun resmi menyatakan para raksasa dengan sebutan kaiju. Mungkin karena Ayumu kemarin deh. Bahkan di sini Oya Ona beneran salut sama Sorato bisa tahu banyak tentang kaiju juga sih. Sambil menanyakan Kose mengenai sesuatu yang dicarinya, yang mana kita sempat dikasih flashback Kose kayak kemarin lagi ya guys. Jadi dulu Kose sempat pengen pindah-pindah kerjaan buat nyari hal menarik gitu. Yang justru Oya Ona baik bener loh. Sambil nyari kerjaan baru kenapa nggak tinggal sini aja? Karena menurut beliau perbedaan lingkungan itu bisa ngubah cara pandang orang ya. Meskipun sekarang Kose belum bisa nemu nggak apa-apa kok. Cari aja terus. Kemudian Ona pun mengajak mereka untuk memancing. Cuma karena Kose dapat telepon dari Ayumu soal kejadian kaiju gitulah. Dan di sini Kose berusaha buat nemanin Sorato juga. Tapi mumpung Sorato yakin apa-apa udah bisa, Kose kayak kesel dikit sih. Takutnya dia dikira jadi beban doang loh. Yang mana Ona kayak udah tahu aja ya guys. Waktunya dikasih motivasi nih. Kemudian Sorato pun sampai ke tempat Ayumu sambil mencari tahu kejadian misterius mengenai gedung yang terkena cakaran. Disebabkan clue-nya sedikit masih kurang meyakinkan. Sempat ada video di sosmed tapi itu kayak masih 50-50. Takutnya ntar fake pula. Balik Kose sama Oya Ona, di sini Ona ngajak Kose main shogi ya. Dengan Ayumu dan Sorato yang masih berusaha mencari clue. Yang mana Sorato berhasil menemukan sebuah bulu raksasa. Mungkin ini kaiju burung kali. Ini ceritanya emang ngambil dari sisi Kose sama Sorato sih. Yang ternyata video di sosmed tadi beneran asli loh. Kaiju ini merupakan dinosaurus Therizinosaurus yang berubah menjadi kaiju. Sorato pun di sini juga gak gitu tahu banyak ya. Ini apaan? Sehingga Therizillas mengacaukan sekitar sambil memakan manusia. Di sisi Ona sama Kose motivasinya bagus nih. Mendengar berita adanya kaiju, Kose pun menuju ke tempat Sorato untuk bisa menolongnya. Udah pasti Sorato bakalan berubah jadi Omega lah. Ya secara battle cukup lumayan sulit, karena kalau Terizira's ini emang repotin sih. Sehingga Kose memilih mensummon Rekines untuk menolong Omega. Tapi pas Terizira's ngehilang makin gak tahu dong, dia nyerang dari mana. Untungnya ketahuan dari kekuatan telekinesis Rekines pakai mobil ya guys. Ya kemudian, Rekines menyuruh Kose bersatu dengan Omega menjadi armor baru bernama Rekines Armor. Rekines kaliburnya kece banget weh. Bisa ngeluarin petir sama telekinesis lagi. Dan pada akhirnya, Terizira's berhasil dikalahkan dengan tebasan pedang. Slash terus. Kembali ke wujud manusia, di sini Sorato senang pas tadi Kose nolong dia ya. Mereka pun kembali bertemu dengan Ona lagi, yang mana Kose bilang dia mungkin bakalan lebih sering ninggalin gudang. Namun tenang aja, ada Ona kok. Yang siap akan menggantikan Kose saat tidak bisa, dan berharap Kose berusaha sekuat tenaga. Endingnya pasti bakalan lapar sih. Episode hari ini pun habis guys. Overall, meskipun episode 4 kemarin didirect sama Tomonobu Koshikantoku, ini feel human dramanya masih dapet loh. Baik dari Kose sama Sorato, Kose sama Ona. Asli, Oya Ona itu beneran berasa Hibiki Taicho ya. Special guest tapi bukan sembarangan doang. Jadi soal human drama begini gak harus bergantung sama Masayoshi Takeshimulu ya. Director lain pun bisa kok.
Terus untuk fighting scene-nya juga berasa improve dari yang sebelum-sebelumnya ya guys. Walaupun sedikit ada penurunan dari Tomonobuko Shikantoku yang biasanya lebih keren, lebih epic, nih hitungannya masih oke lah. Nanti pas episode 5 pun masih sama beliau sih. Mungkin nanti kerasanya baru di situ kali. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, percobaan Rekines. Ya, ini momen yang paling gua tunggu banget. Mumpung kemarin Kose baru dapat Rekines, pasti harus coba-coba cari tahu Meteo Kaiju ini gimana lah. Dari segi sifatnya mereka, jurus. Yang mana untuk time limit Rekines sendiri kira-kira bisa sampai 10 menitan ya. Wah, buat Kaiju yang biasanya di summon ini udah bagus banget sih. Soalnya kita kalau mau bandingin sama Scavenger Maketo Kaiju, mereka cuma 1 menitan doang. Ditambah lagi Meteo Kaiju udah ngelebihin Ultraman-nya sendiri loh. Namun tetap akan membuat Kosei kelelahan. Emang ada plus minus. Bahkan gue yakin teman-teman pun pasti penasaran juga ya guys. Misalnya nanti di tengah battle Kosei mau ganti Rekines jadi Trigaron, kira-kira bisa nggak? Jadi 5 menit Rekines, 5 menit Trigaron gitu. Siapa tahu bisa ya kan? Apalagi kalau Kosei bisa langsung summon dua-duanya, wah itu lebih gila lagi loh. Apakah makin capek tuh Kosei? Kayaknya keburu pingsan sih kalau sampai bisa. Yang untuk sekarang, Meteo Kaiju hanya khusus bisa disummon oleh Kosei. Kalau sama Soroto tadi emang belum bisa ya. Tapi kedepannya gak menutup kemungkinan, karena Meteo Kaiju sendiri emang ada hubungan sama Omega juga. Mereka itu ibarat hewan peliharaan sih. Yang 2, Saburo Oya. Menjadi spesial guys untuk episode 4 ini diperankan oleh Ryoki Nomoto Hibiki Taicho. Yang mana Saburo Oya merupakan pemilik gudang Taiyo tempat Kosei bekerja maupun tinggal. Dan seperti yang kita nyadar, beliau ini vibes-nya mirip kayak Hibiki Taicho di Daina ya. Dari ngasih motivasi ke Kosei, semangatin Kosei, sampai dikasih tempat tinggal, baik banget loh. Makanya kalau lo pada mau bilang Oya Onna tuh ibarat Hibiki Taicho versi pensiun pun gak salah juga. Sebenarnya dulu di Old pun udah kerasa sih sama Shin, sehingga Onna akan selalu siap menjaga gudang saat Kosei tidak bisa. Ini biar Kosei bisa bantu Soroto pakai Meteo Kaiju ya guys. Karena kalau Kosei posisinya lagi ada kerjaan di gudang bakalan repot juga. Yang 3, backstory Kosei. Sempat diceritain sama Oya Onna dan ini bisa ngejawab pertanyaan episode 2 kemarin ya. Kan kita penasaran tuh, kok Kosei tinggalnya di tempat gudang dia kerja? Sementara doang kah? Yang justru di sini Oya Onna sendiri ya guys yang izinin. Sambil Kosei pengen nyari sesuatu, kenapa nggak tinggal di sini aja? Apalagi lingkungan bisa ngubah cara pandang orang tadi, relate banget loh. Habis dari backstory Kosei, hopefully next kita bisa diliatin dari yang Ayumu lah. Udah 3 case begini, masa nggak bisa ngejelasin backstory mereka? Yang keempat, kehidupan Soroto di bumi. Wah ini sejak episode 2-4 sekarang emang berasa sih. Yang mana bisa kita lihat, Soroto itu bener-bener udah terbiasa sama lingkungan bumi ya. Mungkin hasil baca-baca buku terus diajarin sama Kosei kali. Dari cara dia perkenalkan diri, naik kereta api, terbuka ke semua orang. Untungnya di episode 4 ini Soroto gak yang terlalu keceplosan kayak kemarin ya guys. Gue kira pas sama Ayumu berdua bakalan langsung ada titik reveal loh. Minimal ketahuan dikit gitu. Tapi untungnya aman-aman aja. Ayumu pun gak terlalu nanya soal kejadian Peknos kemarin juga sih. Yang kelima, kemunculan Therizirus. Merupakan dinosaurus bernama Therizinosaurus yang sempat terlihat di video sosmed dan menjadi penyebab bekas cakaran misterius di beberapa gedung. Yang mana kalau dari Soroto sendiri juga gak begitu tahu banyak ya guys. Ini kaiju apaan? Dari dinosaurus kok bisa sampai berubah jadi kaiju? Sehingga membuat Omega maupun Rekines kesulitan. Namun kaiju ini berhasil dikalahkan dengan Rekines Armor. Ya, untuk desain, selain cakar Therizirus ini udah mirip bentuk dinonya, dia tetap lebih kelihatan kayak burung sih. Karena dia kostumnya emang remodel Basel kemarin ya guys. Dengan warna dan bentuk kepala yang creepy. Kemudian untuk jurus, walaupun di sini gak ada jurus Kosei, ternyata Therizirus ini bisa menghilang loh. Agar berguna bisa menyerang secara tiba-tiba menggunakan cakarnya yang panjang. Dikasih jurus hilang begini doang mah udah lumayan. Kalau memang kaiju Omega ini rata-rata ada hubungan sama final boss nanti, hopefully mereka bisa dijelasin ya. Karena buat universe yang katanya kaiju belum pernah ada kayak masih bikin bingung aja sih. Yang keenam, debut Omega Rekines Armor. Debut yang cukup ditunggu banget. Dengan cara Rekines mengubah dirinya menjadi Meteo maupun pedang agar Omega bisa mengakses armor ini. Dan untuk henshin sequence-nya sama kayak art kemarin ya guys. Emang lebih fokus ngeliatin Ultraman-nya aja sih. Yang mana Rekines Caliber punya beberapa variasi jurus seperti tebasan listrik, telekinesis. Untuk sekarang tuh jurus Kosen belum ada ya. Antara ada atau enggak mungkin harus nunggu Trigaron dulu kali. Tapi kalau nanti Trigaron juga gak ada, berarti cuma dari Reticule Kosen Basic Form doang. Dan untuk episode 5 minggu ini kita lihat dah. Yang 7, kejadian off-screen. Kira-kira lu pada nyadar gak? Kemarin di Twitter udah dikonfirm sama Tomonobuko Shikantoku kalau Therizirus dinyatakan sempat memakan orang secara off-screen. Sebenarnya ketutupan sama gedung, tapi suara ASMR-nya juga udah yang jelas banget.
Masa yang dimakan gedung-gedung? Terus habis dari Teriziras pun ada Ayumu juga sih. Selesai battle kok Ayumu gak diliatin lagi? Padahal kita udah penasaran sama reaksinya gimana loh. Jadi buat Ayumu itu kemungkinan masuk adegan off screen ya. Kayaknya dia ngebet-ngebet lapor atasan kayak kemarin deh. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk breakdown episode 4 dari Ultraman Omega. Ditunggu episode 5 dan untuk breakdownnya juga gua usahakan hari itu ya. Soalnya kenapa yang episode 4 ini agak terlambat terus kemarin gua gak upload cuma SIF doang karena sempro sih guys. Teman-teman yang mahasiswa pasti tahu sempro gimana lah. Belum sama sidang lagi, jadi gua posisinya stres banget. Udah gitu sidang gua katanya bulan Agustus nanti loh. Hopefully ini bisa ngejawab komen-komen kalian yang nanya ya guys. Bang, beberapa bulan ini kok kayak jarang upload. Kira-kira kenapa? Jawabannya ada. Lagi stres sama skripsi nih. Moga-moga nanti sidangnya lancar ya. Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat koreksi tambahan atau yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye-bye.